hakiki. Bungaku sudah tumbuh. Itu yang dimaksud adalah bunga yang hakiki. Tapi terus dia senyum kepadaku. Lah yang dia itu maksudnya bukan bunga ini, tapi ayang bebnya, kekasihnya yang seperti bunga. Jadi dia, tapi dianya itu sebenarnya merujuknya kepada bunga, tapi hakikatnya bukan pada bunga. Nah itu namanya badai istihdam. Nah, ini tak terangkan ayat ini. Faman syahida minkum syahra. Ini ayat yang menasah ini. Faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Nah ini loh, domir ini loh. Domir ini kan kembalinya pada syahro. Faman syahida, barang siapa yang melihat dari di antara kalian asyahro. Asyahro itu maknanya bisa bulan Ramadan. Terus secara majas diartikan hilal. Nah, kalau yang di sini mulai sini, barang siapa yang melihat hilal, nah, syahronya diartikan hilal. Barang siapa yang melihat hilal, fal yasumhu, maka puasalah. Ing udu hilale, tapi ing bulan Ramadan. Jadi satu kata lafaz syahro, satu kata punya dua makna. Yang pertama maknanya bulan Ramadan, syahru Ramadan. Tapi ini yang dipakai oleh domirnya, nya, nya. Jadi nyanya itu kembali pada syahru, yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Tapi kalau dilihat dari sini, barang siapa yang melihat, bukan melihat bulan Ramadan kan nggak bisa dilihat. Sing iso dilihat hilale. Iku namanya badai istihdam. Istihdam. Wah iki hebat Pak, pokoknya wong Islam itu hebat, ngilmune lengkap. Jadi sastra itu. Jadi satu kata tapi punya dua makna. Yang kata aslinya dimaknani bulan Ramadan, syahronya dimaknai bulan Ramadan, tapi nanti domirnya. Nah, kualik ya. Makna syahro yang asli dimaknani hilal, tapi nanti domirnya kembalinya ke bulan Ramadan. Jadi cara ngartekne asli ini, cara diterjemah asli begini. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, maka puasalah di bulan Ramadan. Nah itu. Ini yo salah satu lek poso iki aja nganggo hisab sik ngono lho maksudnya. Jenenge poso iki lihat hilal, faman syahida minkum syahra. Lihat hilal bulan Sabit. Hilal itu bulan Sabit. Ru'yah itu. Itu baru kalau ru'yah sulit pakai hisab. Jadi hisab itu untuk membantu kalau mendung atau kalau apa. Tapi kalau selama masih bisa ru'yah, maka ya pakai ru'yah. Dalilin di ya iki. Faman syahida, barang siapa yang melihat apa? Asyahra. Ing bulan, itu yang dimaksud bulan Sabit, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu nggak bisa dilihat. Padha karo iki bulan apa? Juli masa bisa dilihat. Yang bisa dilihat ya bulan Sabit, bendanya yang bisa dilihat. Nah itu, jadi itu namanya badai istihdam. Satu lafadz punya dua makna, terus yang domirnya di belakang kembali ke makna yang lain. Nah, ya itu tadi contohnya. Ini adalah umpama ini bunga asli bunga. Ini adalah bungaku sudah tumbuh. Bungaku ini sudah tumbuh. Dianya sebenarnya kembalinya ke bunga ini. Tapi yang saya maksud bukan bunga. Dia sedang tersenyum padaku. Yang dimaksud adalah kekasihnya sedang tersenyum. Nah itu namanya badai istihdam. Satu lafadz digunakan dua makna. Yang satu makna asli bunga, yang kedua adalah makna kekasih yang sepertikan bunga. Itu badai istihdam. Nah niki gara-gara badai istihdam ini akhirnya ulama fikih mencetuskan untuk mengetahui bulan Ramadan harus pakai hilal. Nah, itu Pak. Jadi karena teori badai istihdam ini akhirnya muncullah teori hilal, melihat hilal itu. Dipertegas lagi dengan hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah karena ru'yah hilal, melihat hilal, wa aftiru, dan tidak puasalah liru'yatihi karena melihat hilal. Itu dipertegas dengan hadis. Makanya jenengan lek ngeten iki ora goyah.
asli mantep. Jadi cara nek wong sing aneh-aneh, bagaimana ini Indonesia ini kok nggak sama dengan Saudi? Serang gumun. Karena kita punya dalilnya. Ya yang penting di Indonesia sudah. Nah ini kayak gini Ji, ini pertanyaan menarik Ji. Ini nanti kaitannya dengan ini. Kita kalau berangkat haji itu kan di pesawat, kadang matahari itu sudah terbit karena kita di atas. Jadi cepat ngerti matahari terbit. Padahal kalau yang di bawah, pas di bawahnya itu belum kena matahari, akhirnya masih waktu subuh. Nah itu kalau jenengan, kalau kita itu pakai patokan mana? Patokan waktu di pesawat atau di bawahnya? Umpama ya pesawatnya masih melewati Jepang mana ya, India atau Jepang lah. Pesawatnya masih melewati Jepang, tapi di Jepangnya bawah belum terbit matahari karena memang bawah. Lah tapi yang di pesawat kan di atas sudah kena matahari, sinar matahari, berarti waktu subuhnya itu habis. Iki awake dhewe ikut yang di pesawat apa yang di bawah, yang di Jepang? Ya pakai ini Pak, pakai ayat ini, faman syahida, ya barang siapa yang melihat. Jadi patokannya yang melihat garek, tinggal dia melihatnya di mana. Karena dia melihatnya di pesawat, berarti ya pakai waktu di pesawat. Kalau di pesawat lihat di jendelanya, sudah ada matahari, berarti wah habis waktunya. Meskipun di bawahnya belum, karena belum kena sinar matahari. Karena faman syahida minggumus sahro, barang siapa yang melihat. Nah itu. Ya sama seperti ini. Di Lampung belum melihat matahari, belum terbit. Tapi di Jawa Timur sudah matahari terbit. Ya berarti bagi Jawa Timur sudah habis waktu subuhnya. Kalau yang di Lampung belum, karena bagi Lampung belum melihat